Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari Mensesnek dan juga Seskap yang mengumumkan bahwa buku pelajaran di Indonesia akan dievaluasi karena kata Pak Prabowo tulisannya kecil. Jujur, alasan evaluasinya agak janggal karena tulisan yang terlalu kecil serta kertas yang buruk. Tapi yang lebih aneh lagi, yang ngumumin kenapa Seskap dan juga Mensesnek kok bukan Mendikbudrismen? Oh, mungkin ini yang disebut saling melengkapi dan juga terintegrasi. Dan headline berita kali ini adalah karena tulisan yang terlalu kecil, Prabowo akan beri dana untuk cetak ulang buku sekolah SD hingga SMA. Setelah MK mengeluarkan putusan tidak boleh mengotak-ngatik dana pendidikan untuk MBG, muncul nih evaluasi buku pelajaran dari SD hingga SMA diganti semua. Ini yang disebut pintar membaca peluang dan juga memanfaatkan keadaan serta berpikir kritis, logis, dan cepat. Zang. Kita awasi saja kawan-kawan karena soalnya ini nanti akan dibandingkan dengan negara-negara tetangga bukunya. Udah dibeli itu beberapa buku pelajaran negara tetangga yang akan dibandingkan dan perusahaan mana kira-kira yang akan mendapatkan proyek percetakannya. Spipip boom. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Komentar pertama, tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan pokoknya ada. Nah, dia kejanggalan pertama. Kenapa Seskap dan juga Mensesnek yang mengumumkan gagasan besar ini? Kenapa tidak di bidangnya? Mendikbudrismen. Agak janggal emang. Alah, gue tahu ujung-ujungnya ada foto Prabowo jadi cover bukunya. Kalau sampai kejadian ada, terlalu sih, terlalu NPD. NPD. Next, singkat saja, coklat atau hijau yang jalankan ini proyek. Jangan dikituin. Tolong kawan-kawan kalau komen, sekarang bahaya-bahaya semua ya. Gimana kalau warnanya nanti yang menjalankan merah? Lanjut ya, pabrik kertas mana yang beruntung itu? Nah, ini info penting buat kalian para job seeker ya. Ini ada nih dananya. Jadi kalau kalian mau cari pekerjaan yang lagi rekrutmen besar-besaran, mungkin pabrik kertas adalah solusinya. Terakhir ya, yang masalah dibiarin, yang nggak ada masalah dikerjain. Bowo. Terlalu so akrab panggilan terakhirnya. Tapi statement awalnya ada benarnya. Ada benarnya. Oke. Masa cuman gara-gara tulisan kecil sih? Ya nggak ada masalah. Selama ini juga tulisannya kecil. Mereka anak muda yang bisa baca tetepan. Aneh. Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari terpidana kasus korupsi yang sangat digandrungi oleh fansnya. Ya betul, beliau adalah Gus Yahud yang kemarin baru aja melakukan sidang perdana terkait kasus kuota haji dan pendukungnya sebelum memulai persidangan mengiringi beliau dengan sholawat. Agak berat ini berita kali ini kawan-kawan karena dihubungkan dengan agama, tapi kita harus yakini bahwa fanatisme itu tidak boleh berlebihan. Dan headline berita kali ini adalah sidang perdana Gus Yakut terkait kasus korupsi kuota haji. Pendukungnya gemakan sholawat di PN Tipikor. Tahan yang ketawa dosa. Ini aku ingin tahu sih, yang memulai inisiasi untuk bersolawat di PN Tipikor ini siapa ya kira-kira ya? Harus kita akui di lapangan yang namanya fanatisme ke tokoh itu nyata adanya. Masih sulit kita cerna ya.
di sidang kasus pidana korupsi. Koruptornya didukung pendukungnya menggunakan sholawat. Depannya Gus sih, agak berat. Spipip boom, tutu. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Komentar pertama, ngajinya ke Tel Aviv sih, ya begini hasilnya. Bahaya. Terlalu mengerikan, tapi lucu sih ngaji ke Tel Aviv. Lanjut ya, malaikat juga bingung itu. Jangankan malaikat, bisa jadi ini setan juga geleng-geleng kepala. Apalagi iblis bisa ketawa terbahak-bahak. Lanjut ya, padahal yang dikorupsi rukun Islam, bisa-bisanya dibela. Nah, itu dia yang dibingungkan oleh seluruh netizen yang melihat berita ini, termasuk saya. Next ya, ini penistaan agama juga gak? Koruptor dibela. Nah, itu dia, ini masuk penistaan agama gak ya? Aduh, agak berat nih bahasannya kalau nyerempet agama. Coba deh tulis di kolom komentar kalau menurut kalian ini penistaan ya. Terakhir ya, orang korupsi kok pakai dibela mati-matian gitu? Iya lagi. Pakai sholawat lagi. Aduh, sholawat kan harusnya ke Nabi. Kok ini malah ke kok? Oke, masih berpikir keras. Kok bisa mengumandangkan sholawat untuk mendukung? Mending diem atau bacain berita. Kali ini beritanya datang dari tukang cukur yang viral akibat ditegur camat karena tidak segera memasang bendera merah putih. Siapa yang setuju kalau video ini viral itu sebenarnya bukan karena Bu Camat yang bertanya terkait bendera ke tukang cukur, tapi karena respon berlebihan staf kecamatan menanggapi si tukang cukur yang cuek terhadap Bu Camat. Dan tukang cukur yang mengatakan, emang udah merdeka. Dan headline berita kali ini adalah tukang cukur di Bogor ditegur pegawai kecamatan karena tak mau pasang bendera dan sebut Indonesia belum merdeka. Info terbaru, pemuda tukang cukur tersebut sudah minta maaf. Walaupun kita bisa lihat di video kalau mukanya ya biasa-biasa aja. Ya udahlah. Bab. Sementara itu dari pihak kecamatan ataupun pegawai yang membuat video belum ada klarifikasi. Utamanya si pegawai kecamatan yang agak memaksa dalam bertanya ke tukang cukur tersebut. Jujur kita penasaran dengan wajahnya. Zang. Tapi kalau yang bisa kita ambil pelajaran dari video ini itu adalah mungkin tukang cukur ada benarnya bahwa Indonesia masih belum merdeka. Spipip boom. Oke, kita langsung aja ke komentar kalian terkait berita ini. Oke, komentar pertama. Jabatan apa sih yang diincar sampai segitunya neken orang lagi kerja? Nah, iya tuh, kira-kira jabatan apa sih yang diincar oleh orang yang memvideo dengan nada yang sangat menekan tersebut? Apakah mungkin kasih transit? Next ya, dipaksa merdeka. Tahan, jangan ketawa, gak boleh menertawakan hal ini. Tapi dua kata lucu sih, dipaksa merdeka. Lanjut ya, camat, pasang ya, Kang Cukur, mana benderanya? Camat, beli dong. Kejadiannya begitu cepat antara tukang cukur dan Bu Camat. Tapi yang bikin viral, videografer yang menekan. Kita masih penasaran nih videografernya. Siapa? Tolong tunjukkan mukanya. Lanjut ya. Intimidasi banget orang kecamatannya. Jangan langsung disimpulkan intimidasi gitu. Bisa jadi nih pegawai kecamatan tersebut itu lagi ngetes orang di sekitar kecamatan tersebut, bekerja di sekitar kecamatan tersebut, itu bisa nggak sih bekerja di bawah tekanan? Terakhir ya, tidak perlu minta maaf bang. Nah bener itu bang, harusnya Anda nggak usah minta maaf. Anda harusnya bangga karena sudah memberikan contoh konkret yang terjadi di lapangan terkait
kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi gitu kawan-kawan berita kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Yang ingin like silahkan, yang mau follow juga boleh, yang mau share gak usah, gak penting. Dan terima kasih sudah menonton. Video ini akan jadi contoh bekerja di bawah tekanan itu real, dan juga Indonesia ternyata mungkin belum merdeka.